Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah babu sifati sholatin nabi. Ini bab menjelaskan tentang sifat gambaran salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsul awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan qabla ayyaqra'a. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila takbiratul ihram di dalam salat, ya, apabila sudah takbiratul ihram dalam salat, sakata hunai'atan, beliau diam sejenak. Jadi Allahu Akbar, tidak langsung baca doa istiftah gitu kira-kira. Karena ada orang langsung Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira subhanallahi wa tawasila, diwasal antara takbiratul ihram dengan doa istiftah, ya. Nah, beliau apabila takbiratul ihram sakata hunai'atan qabla ayyaqra'a, diam sejenak sebelum membaca, artinya sebelum beliau membaca Al-Quran. Fakultu, maka aku bertanya, kata sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, dengan jaminan ibu dan ibuku dan bapakku untuk engkau. Ini hanya ada pada budaya orang Arab yang di-Indonesiakan, jadi tidak lazim. Sahabat Nabi itu saking cintanya sama Nabi, beliau kalau ingin mengungkapkan sesuatu sumpah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ibuku untuk engkau. Itu maksudnya seandainya Nabi Muhammad itu ditangkap oleh musuhnya, kemudian diperbudak, dijadikan budak, orang yang bersumpah ini, aku jual ibu bapakku untuk membeli engkau. Itu maknanya. Jadi sumpah habis-habisan. Kalau orang Arab jatuh cinta itu, dia mengatakan seperti itu. Bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, ya, untuk engkau. Maksudnya bila, ya. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraati, adakah diamnya engkau antara takbiratul ihram dan membaca Al-Quran? Ma taqulu, apa yang kau ucapkan? Qala, kemudian Nabi bersabda, aku mengucapkannya. Ini bapak ibu boleh mengamalkannya. Ini istiftah nomor kesekian. Kalau tidak salah, istiftahnya Nabi dalam sholat itu ada 6. Ini salah satunya, boleh pilih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Kalau kita pahami, berarti Nabi itu menghindari kejenuhan, ya, jumud. Jadi doanya itu banyak, tarian-tariannya itu banyak.
Kalau kita kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ini paling panjang yang kita baca. Dan itu hadisnya masyhur. Tapi ini juga dari Nabi. Allah maba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosa aku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat itu tidak bisa bertemu. Nabi minta supaya dijauhkan dirinya dengan dosa. Maksudnya apa? Dosa itu punya pengaruh secara langsung. Orang kalau berdosa biasanya qaswatul qalb, jumudul ain, hatinya keras, air matanya kering. Bapak Ibu kalau nggak bisa menangis lihat penderitaan orang, mesti banyak istighfar, keras, hatinya keras. Atau sulit kalau sholat maunya buru-buru, maunya kalah dengan ini dan itu. Itu bermasalah dengan hatinya. Itu karena dosa. Nabi minta ba'id, ya, jauhkanlah baini wa baina khotoyaya kama ba'adata bainal masyriqi wal maghrib. Jauhkanlah sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Timur dan barat nggak bisa ketemu. Allahumma nakkini min khotoyaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala dosa dan kesalahanku. Kama yunaqasabul abyadu minad danas. Sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Bapak, baju putih dari dulu sudah ada. Ya, karena memang katun itu kapas, memang dari dulu sudah dipergunakan. Nah, baju yang kotor bisa dicuci. Orang yang berdosa bisa bertaubat. Jadi Nabi bahasanya itu bagus, tidak vulgar, tidak hakiki. Beliau menggunakan kalimat metaforis, kalimatnya indah gitu. Jauhkan, kalau bahasa sederhananya, ya Allah, jangan kau beri pengaruh dosa yang aku lakukan terhadap diriku. Itu seperti itu. Ya Allah, bersihkanlah diriku, ya, sebersih-bersihnya. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi bahasa beliau itu bagus. Jauhkan seperti jauhnya timur dan barat. Sucikan, bersihkan seperti pakaian putih yang dicuci. Allah maghsilni min khotoyaya. Ya Allah, basuhlah aku. Bersihkanlah aku dari kesalahannya bil ma'i, dengan air, wasalji, dengan salju, wal barad, dan dengan air dingin, maksudnya air es. Semua alat pembersih digunakan bil ma'i wasalji wal barad. Apa maknanya? Ta'kidun lima qablaha. Kalimat ini menunjukkan, memperkuat yang satu dengan yang lainnya. Ini kalimat itu takkid namanya. Jadi kalau pengulangan dalam bahasa itu disebut tanafur. Tanafur dalam sastra Arab dianggapnya jelek, kecuali pengulangan dengan menggunakan kata yang berbeda, maka tidak disebut tanafur, tidak dianggap jelek. Nabi ngerti itu, ada kaedah itu dalam syair-syair, sehingga beliau bil ma'i wasalji wal barad, nggak ada pengulangan kata. Ya, ini kalimat takkid namanya. Subhanallah. Nah, kapan ini dibaca? Setiap kali takbir sebelum baca Al-Fatihah. Ya, jadi Bapak kalau kita kumpulkan
banyak doa istiftahnya. Jadi paling tidak tuh begini, kalau istiftah yang kita baca ya, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kira-kira nih ya, kalau pada saat kita mau sholat, kita perlu penegasan, perlu menguatkan hati kita ya dalam hal ketundukan, dalam hal ketakwaan, dalam hal ta'abbudi. Maka bacanya yang bagus yang itu. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Tapi kalau perasaan kita, kondisi tertentu, hati kita itu gundah. Hati kita itu merana, hati kita itu susah berbuat baik, mau baca Quran malas, mau puasa malas. Maka yang bagus, yang bacanya yang ini. Ini pasti ada perbuatan kita yang menyebabkan seret kita beribadah. Ganti, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya, jadi ini kira-kira kenapa dibuatkan model-model, maka suasana psikologi, suasana kejiwaan kita, maka kita banyak varian, banyak pilihan yang mana lebih cocok. Ya, nah itu menurut ya saya, kenapa Nabi membuat begitu banyak ya doa istiftah. Al-haditsus tsani, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ia kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata bit takbir. Beliau membuka salat dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun sholat, wajib mengangkat tangannya hayatus sholat. Jadi jangan mempersolahkan orang yang angkat tangannya tidak sama. Kalau saya perhatikan macam-macam orang angkat tangan, itu di semua hadis ada. Ada orang angkat tangan, Allah, ya Allah. Ada yang sini, ada yang di bawah kayak kondor gitu, di bawah perut. Ada yang dilepas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dilepas. Semua ada hadisnya. Hanya saja antara hadis yang mana yang lebih masyhur, yang lebih sahih, itu bedanya cuma itu. Nah, oleh karena itu, karena dia hayatus sholat, biarin aja kalau dia masih sholat gitu. Kalau kita kan yang Syafi'iyah, 2 jempol ini di bawah cuping, ini namanya cuping, ini kuping ya. Allahu Akbar. Kenapa di bawah cuping? Kalau di bawah cuping pasti nunduk. Allahu Akbar. Kalau tidak di bawah cuping, nggak bisa. Pasti dia ke sana mukanya. Dan itu mudah ditarik oleh jin, ya, setan untuk keluar dari sholat. Badannya di masjid, tapi dianya di pasar, ya, di mana-mana. Ya. Nah, jadi takbir hukumnya wajib, mengangkat tangannya hayatus sholat, ditinggalkan boleh. Sebagian Iran tidak mengangkat tangan,
Ya, Allahu Akbar, dia lurus saja. Jadi nanti kalau kita lewat baru gini dia, oh lagi sholat, karena nggak ada tandanya dia sholat, berdiri aja ya. Nah, beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, yastaftihus sholat tabit takbir. Beliau membuka sholatnya dengan takbir. Ya. Wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Al-Fatihah. Itu yang dibaca. Wa kana idza raka'a, apabila beliau ruku, lam yuskhis ra'sahu. Beliau lam yuskhis ra'sahu, tidak menunggingkan, tidak terlalu rendah, walam yusawwibhu, dan tidak juga mendalam. Walakin baina dzalika, akan tetapi di antara ya kebawahan atau tinggi. Kan ada kalau pernah lihat segitiga tuh, nah itu yang kira-kira seperti segitiga gitu. Tidak terlalu ke atas kecuali orang yang sakit pinggang atau terlalu ke bawah. Ada orang sekalian olahraga mungkin, jadi tangannya megang betis, jadi nunduknya begini betul. Itu enggak diminta. Baina ya, jadi tidak terlalu mendangak, tidak juga terlalu kutu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku, lam yasjud, beliau tidak sujud hatta yastawiya qa'iman, sampai benar-benar lurus berdiri. Sami Allahu liman hamidah, lurus benar, Allahu Akbar. Jangan sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Seperti taraweh yang 23 rakaat 9 menit di Jawa Timur. Itu sebenarnya ada bahasan sendiri. Kalau sholat sunnah boleh, nanti kita ketemu kajiannya. Tapi kalau sholat wajib jangan. Sholat yang terkenal di Jember, Jawa Timur itu, yang cuma 9 menit itu, emang kayak capung cebok. Ya, kayak capung cebok. Kalau sholat mereka cepat sekali. Ini nih salah satunya nih. Tadi kita lihat beliau, Sayyidah Aisyah mengatakan, beliau setelah takbir baca apa? Baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan ada hadis lain mendukung hadis ini. La sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah ruknun min arkanis sholat. Baca Fatihah rukun di antara rukun sholat. Kata Imam Abu Hanifah nggak wajib baca Fatihah, karena ada hadis yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah, ya, summa yukabbiru summa qra ma tayassara minal Qur'an. Habis takbir bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Apa yang paling mudah? Qul huwallah, boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Boleh. Karena memang hadisnya summa qra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Quran. Enggak mesti Fatihah. Nah, ini perbedaan pendapat. Ya, di antara ulama itu terjadi, termasuk tumaknina. Dalam mazhab kita, at-tumaknina itu minal arkan. Tumaknina itu rukun, karena Nabi mengatakan hatta yastawiya qa'iman, sampai benar-benar lurus berdiri. Berarti diam dulu,
baru berikutnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati, apabila beliau mengangkat kepala dari salah satu sujud, lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Beliau tidak sujud berikutnya sampai duduknya benar-benar duduk. Berarti ada tumakninah. Ya, diam. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah. Dan beliau membaca pada setiap 2 rakaat at-tahiyyah atau at-tasyahhud, ya, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Nah, itu tasyahhud awal menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, tapi tasyahhud akhir hukumnya wajib, ya. Wa kana yafrisu rijlahul yusra. Beliau iftiras, ya, yafrisu rijlahul yusra, yaitu menghamparkan, ya, kaki kirinya. Wayan siburujlahu al-yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Jadi kaki kirinya didudukin, kaki kanannya ditegakin. Nah, itu namanya iftirash. Ya, kita nggak ada tuh. Apa bahasa Indonesianya? Saya kasih 2 juta. Nggak ada. Kita bilangnya ya iftirash juga, karena memang nggak ada nama dalam istilah bahasa Indonesia. Ya, apakah iftirash ini wajib? Jawabannya tidak wajib. Ini termasuk hayatus sholat. Tapi kalau mau itba bin Nabi, kalau sholat kita mau mengikuti Nabi, ikutin. Jadi tasyahud awal itu, ya, kita menduduki kaki kita yang kiri, yang kaki kanannya itu ditegakkan. Tapi jemarinya ditekuk ke depan. Nah, gitu. Supaya menghadap kiblat. Kita kadang-kadang diri tapi begini. Iya kan? Ada yang begini dua-duanya. Sah enggak? Sah sholatnya, tapi tidak itba bin Nabi. Susah, sakit. Nah, ini faktor kebiasaan. Kalau kita dari muda membiasakan ditekuk, enggak sakit sama sekali. Karena memang anatomi tubuh kita itu sudah mengikuti, sudah sesuai dengan petunjuk Sang Maha Pencipta. Ini Bapak Saudara sekalian, ruas tubuh kita ini ada 260 ruas kita ini. Tapi jangan dibuktikan. Ya, bener gak nih? 260. Kalau dipretelin gitu, dimutilasi 260 secara anatomi. Jadi kalau waktu sholat nggak mungkin patah, karena memang secara anatomi itu sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, termasuk ketika sujud ditekuk ke belakang. Coba Bapak praktekin ya. Kalau sujudnya tekan, pasti ininya menekan. Tapi kalau waktu sujudnya tidak didekan kakinya, ininya enteng. Itu udah rumus. Ya. Saya ulangi lagi, sujud, tekan nih. Kakinya gini, tekan. Pasti ininya neken. Kalau ininya tidak ditekan, dahinya tidak menekan. Ya. Nah, itu yang saya bilang anatominya seperti itu. Apa korelasinya dengan 360 pada tubuh kita, ya, anatomi kita. Apabila kita sholat, maka 360 ya organ tubuh kita ini
persendian kita ini mengucapkan syukur dan bergembira. Jadi kita bersedekah dengan tubuh kita dengan cara melakukan sholat mengikuti anatomi yang diajarkan. Anatomi sholat. Jadi kita punya anatomi tubuh. Ada anatomi sholat. Kalau kita ngikutin, senangnya tubuh kita dipakai sedemikian rupa itu, maka itu sedekah terhadap tubuh kita. Nanti kita ketemu sama hadisnya. Kalau orang yang muda diem aja, belum waktunya, tapi perlu tahu, kalau udah di atas umur 60, 65, bangun malam, sholat 2 rakaat, enak nggak? Enak banget. Waktu dipakai ruku, nah, waktu dipakai sujud, enak, betul. Nah itu jangan lama-lama kata Nabi, sholatnya ringan aja. Ya, selesai ringan, baca sebentar, baru sholat. Kalau boleh mau lama. Jadi sama juga orang yang olahraga, ada pemanasan. Nah tubuh itu enak. Jadi waktu dia ditekuk, terasa gitu. Hangat, darah itu hangat ke seluruh tubuh, enak dipakai kalau ditekuk pada bagian-bagian secara anatomis. Jadi jangan asal jadi, kita sedikit-sedikit coba praktekin. Nah termasuk itu, kakinya didudukin, yang ininya ditekuk begitu. Coba rasakan, enak ya. Daripada ikut yoga bayar, ya coba lihat dah anatominya. Olahraga yoga itu nggak jauh beda dari sholat, ya. Oke. Wa kana yanha an uqbati syaitan, dan Nabi melarang ya uqbatu syaitan. Apa yang dimaksud dengan uqbatu syaitan? Ya, jadi cara duduknya yang biasa dilakukan oleh setan. Sini uqbatu syaitan wa yarwi an aqibi syaitan fassara yufassiru qadamai. Itu tafsirannya itu dikatakan beliau menghamparkan kedua kakinya wa yajlisu aliyataihi ala aqibai, dan duduk, mohon maaf, pantatnya, dua ujung pahanya, artinya pantatnya ala akibai, dua-duanya begini. Nah itu duduknya setan, ya. Nggak boleh tuh, ya. Itu yang dimaksud, ya. Oke. Jadi kalau yang masih seperti itu, salatnya dirubah, dilarang sama Nabi, ya uqbatu syaitan, ya. Jadi duduk seperti duduknya setan, dua-duanya diri, kemudian duduk di antara dua tumit yang didirikan itu, nggak boleh. Wayanha ayaftarisar rajulu zira'aihi iftirasas sab'i, ya. Dan Nabi melarang, ya, iftirasnya seseorang itu, zira'aihi, kedua zira'nya itu iftirasas sab'i, seperti iftirasnya binatang buas. Itu yang dimaksud ayaftarisa ila qaul as-sabi huwa ayyadu'a zira'aihi, yaitu meletakkan kedua hastanya, dua lengannya alal ardi fis sujud, gini. Sujudnya begini, nggak boleh. Ini binatang ini. Nah, kalau kita gini. Buka. Kalau ibu-ibu ke dalam, kalau bapak-bapak dibuka.
Jangan begini. Ini iftirasnya binatang buas. Nggak boleh juga. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Ya, kalau melakukan itu karena tidak sesuai dengan peruntukan dari ya anggota tubuh kita ini. Wa kana yahtimus sholata bitaslim, dan beliau menutup sholatnya itu dengan mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hanya yang perlu perbaiki assalamualaikum. Kum itu ada khitab yang dituju. Jadi anta, antuma, antum. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Itu bentuknya jamak. Maksudnya kalian semua. Kalau assalamualaikum jangan di depan. Orang mengucapkan salam ke kanan itu maknanya absus salam lil yamin. Menebar salam kepada yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kumnya itu ke sana. Bukan assalamualaikum warahmatullah, bukan. Ya, khitab nih. Belajar karena harus sesuai dengan antara ucapan dengan gerakan. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, ya, seperti itu. Ada lagi kan macam-macam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Macam-macam orang sholat, biarin aja, masih sholat dia. Cuma saya cari dalilnya tuh di mana gitu. Kalau yang pakai gitu, di mana gitu, belum ketemu sampai sekarang. Tapi intinya karena itu hayatus sholat, biarin aja. Selama masih dia sholat, masih saudara kita. Kita ini suka dipecah belah sama tetangga kita ini. Kalau tidak nyunnah, kalau tidak sama dengan dia, ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah finnar. Ahli bid'ah itu tempatnya di neraka. Jadi kuncinya dia yang megang. Kalau enggak ngikutin pintu yang dia buka, neraka. Jangan begitu. Bahkan sekarang Iran itu bukan Islam. Saya lihat negara, satu-satunya negara yang benderanya menulis tulisan Allah itu Iran. Dan dia menulis Al-Jumhuru Al-Islamiyah Iran. Negara Islam Iran. Kita bukan Islam. Dari mana? Padahal dia sholat seperti kita. Adapun perbedaannya, Bapak pernah lihat nggak? Apa bedanya Quran Syiah dengan Quran Ahlus Sunnah seperti kita? Di sini Muhammadur Rasulullah. Di sini Aliyun waliyullah. Ali waliullah. Boleh nggak? Halo? Boleh nggak? Di sini mah foto emaknya yang mati ditempelin. Di sini engkongnya yang mati. Betul nggak? Halo? Enggak, dia bilang kagak Islam tuh. Di sini ada enggak? Kalau tahlilan ngasih ini ada foto bapaknya, sini foto ibunya, ada enggak? Parahan mana sama yang itu? Kita dipecah-pecah gitu loh. Nah, makanya kita belajar. Kalau saya di mana-mana lihat perbedaannya apa, rukun atau hayatus sholat. Hayatus sholat biarin aja, jangan diributin. Kalau dia masih sholat, masih saudara kita. Ya, jadi dua dalam Islam yang tidak boleh menurut Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib. Yang pertama,
khauful fitnah. Kita menghindar, jangan sampai sesama muslim itu menjadi fitnah terhadap Islam yang lain. Jangan tuh. Wah, bukan golongan gua, nggak masuk. Dulu orang Betawi juga zaman tahun 70 sama. Muhammadiyah waktu itu mulai kuat di Jakarta. Kalau kagak kunut lu jangan sholat sunnah, nggak sah, kagak pakai kunut. Padahal kunut sunnah. Masa ninggalin sunnah nggak sah? Emang udah dulunya begitu. Begitu juga bilang lu sholat di sana kunut bid'ah. Nah sekarang jangan gitu. Kita sholat subuh imamnya kunut, kita nggak mau kunut, diem aja. Kitanya yang mau kunut, ya kita kunut. Ya, karena itu hayatus sholat. Ya, soal Imam Syafi'i mengatakan itu adalah sunnah abad, itu menurut pendapat kita, tapi tidak menurut pendapat ya mazhab yang lain. Jadi jangan pecah ya umat Islam itu, walaupun hayatus sholahnya sedikit-sedikit ada perbedaan. Yang penting yang prinsipnya sama. Ya, itu yang penting. Al-haditsu tsalisu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Ini hina yukabbir, ketika takbiratul ihram, hazwa mankibaihi, sejajar ya hazwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu praktekin. Sejajar dengan dua pundaknya, apanya yang sejajar? Ininya atau ininya? Nah, saudara kita bilang ini ukurannya, sehingga dia Allahu Akbar. Karena ukuran ini, kan hadisnya ini juga, interpretasinya yang berbeda. Nabi hadis sahih ini mengatakan kalau sholat Allahu Akbar, tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Apanya? Ininya apa ininya? Nah, mereka bilang ujungnya, maka dia Allahu Akbar. Kalau begini melewati batas menurut dia. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i bukan ini satu-satunya. Maka nanti kesimpulannya jempol di bawah cuping, karena ukurannya ini adalah persendian tangan. Baina ini. Allahu Akbar. Nah, ininya bukan ini. Yang berdebat, yang beda pandangan itu ulama mazhab. Kita ikutin aja. Mana yang jadi mazhab kita, kita ikut mazhab Syafi'i, udah ikutin aja. Nah, sehingga kalau orang Allahu Akbar, biarin, karena dia menyamakannya itu ini menurut dia. Ya. Idza ftataha sholata, ketika memulai salat. Wa idza kabbara lirruku'i, demikian juga apabila takbir ketika mau ruku. Angkat lagi. Allahu Akbar. Nah, mereka Allahu Akbar. Ya, karena ukurannya ini. Wa idza raka'a, ya, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, apabila mengangkat kepala dari ruku, mau iktidal, rafa'ahu makadzalika, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, seperti mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Angkat lagi. Wa qala sami Allahu liman hamidah, dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah.
Rabbana walakal ham. Wahai Tuhan kami, milik Engkaulah segala pujian. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan Nabi tidak demikian, artinya tidak mengangkat tangan ketika mau sujud maupun berangkat dari sujud tidak mengangkat tangan. Nah, ini hadis ini Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Kalau kita baca di dalam Sunan Abu Dawud, ya, saya kalau Senin zuhur baca Sunan Abu Dawud di Polres Jakarta Selatan itu sudah 9 tahun, sudah lama ya, sudah ganti kitab. Sekarang baca Sunan Abu Dawud. Yang dimaksud dalam periwayatan Sunan Abu Dawud itu yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah imam, yang mengucapkan Rabbana walakal ham makmum. Itu dalam periwayatan Sunan Abu Dawud. Tapi di dalam periwayatan hadis yang Bukhari Muslim, ini yang kita baca ini, hadis sahih Bukhari Muslim, tidak dipisahkan. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan imam dan makmum sama. Sami Allah liman hamidah, kita makmum Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal ham. Nah, kalau dia membaginya, ini bacanya imam Sami Allah liman hamidah, yang ini baca Rabbana walakal ham, boleh nggak? Boleh, emang ada periwayatannya itu di dalam Sunan Abu Dawud. Tapi kalau kita mau dua-duanya mengerjakan sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim kitab ini, bagus. Jadi luas ya cara pandang kita ini, sehingga kita boleh melakukan yang mana saja. Nah, sekarang saya bacakan sarahnya sedikitnya. Qauluhu hazwaman kibaihi, perkataan Nabi sejajar dengan kedua pundaknya. Di kitab Bapak nggak ada, ya, di sarahnya ini ada. Wa huwa ikhtiyaru Syafi'i fi muntahar raf'i. Itu adalah pilihan dari Imam Syafi'i, ya, pada maksimal mengangkat, ya, maksudnya mengangkat tangan. Wa Abu Hanifah ikhtara raf'u ila hazwil uzunaini. Ya, Imam Abu Hanifah memilih mengangkat tangannya itu sampai dengan di bawah telinga. Ya, Imam Abu Hanifah ukurannya itu sampai di bawah telinga gitu. Wa fi hadisin akhara yadullu alaihi, pada hadis yang lain menunjukkan, artinya ada yang menunjukkan, mendukung hadis itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa rajjaha mazhabu Syafi'i bi quwwatis sanadi, dan mentarjih, ya, memilih mengokohkan mazhab Syafi'i dengan kekuatan sanadnya di hadis Ibnu Umar, dengan, ya, hadis Ibnu Umar yuksirur ruwata lihatal makna, ya, yang banyak periwayatannya yang semakna dengan ini. Nah, jadi faham lu khabar Ibnu Umar ala annahu rafa'a yadai, Nabi mengangkat kedua tangannya itu hatta hadza kafahu. Ya, lihat ya. Jelas ya, ini mazhab kita. Hadza kafahu, sehingga sejajar kaf. Ini namanya kaf. Bukan ra'sul asabi. Kalau ini Allahu Akbar, sejajar ini namanya ra'sul asab. Imam Syafi'i menurut periwayatan dari Abdullah bin Umar, hadza kafahu mankibaihi, ininya yang sejajar dengan pundak. Nah, ini sudah sejajar dengan pundak, kepalanya turunin. Nah, sehingga dia di bawah cuping. Kafnya sesuai dengan pundak,
lihat ke depan, itu kan anatomi jadinya. Anatomis, sesuai dengan anatomi tubuh. Nah ini Bapak saya sekalian, jadi kekayaan pandangan kita dalam belajar harus menambahkan toleransi kita. Jangan membidah-bidahkan orang yang tidak sama bacaannya dengan kita. Kalau dia masih sholat, prinsip-prinsip sholatnya masih sama, dia saudara kita. Ya, mestinya seperti itu. Nah, sedikit saya bacakan syarahnya ini. Waqtalafa ashabu Syafi'i mata yabtadi'u takbir. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang mazhab Syafi'i kapan mulai takbirnya. Allahu Akbar itu kapan? Faminhum man qala, ada di antara mereka yang mengatakan yabtadi'u takbir ma'a ibtida'ir raf'il yadain. Allahu Akbar. Ya, takbir bareng angkat tangan. Wa yatimmu takbir ma'a intihair irsalil yadain, dan selesainya takbir, selesainya melepas tangan. Allahu Akbar kalau yang lepas, kalau yang Allahu Akbar barnya tangannya di dada. Allahu Akbar. Nah ini kan banyak nih ya, nggak apa-apa ya, sedikit. Ada orang takbir tuh gini, Allahu Akbar. Kenapa lama? Karena dia belajarnya niat itu bainal hamzati warra. Allah, Allah hamzah, bar ra, bainal hamzah warra ni mahallun niyah. Jadi niatnya di sini. Waktu dia Allah masuk dia niat usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala bar. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Ar-Raudhah, kalau bukan orang Arab susah, sehingga Allahu Akbar jangan dipaksain. Kita kan bukan orang Arab. Kalau orang Arab itu malakah, malakah itu mendarah daging, malakah. Nah dia bisa tuh antara hamzah sama ra niat Allahu Akbar, bisa, karena mendarah daging. Kita nggak bisa. Nah Bapak Ibu niat ya dalam hati, dalam ini sholli fardhul maghribi ma'muman lillah Allahu Akbar, jadi ya, jadi dia bukan muqtarinan. Kata muqtarinan bifi'lihi, bareng dengan perbuatannya, itu bukan maknanya bainal hamzah warra, tapi muqtarinan baina yatarattab lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu sudah sah karena bukan orang Arab. Jadi jangan dipersulit ya. Saya kira itu al-hadisur rabi wallahu